Kabar panas baru saja mendarat dari daratan Amerika Selatan, dan ini bukan sekedar rumor lewat. Sejarah baru saja ditulis dengan tinta emas oleh pebalap muda tanah air kita di ajang balap motor paling bergengsi dunia. Veda Ega Pratama baru saja menasbihkan dirinya sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil menapaki podium di kelas Grand Prix. Momen bersejarah ini terjadi di Autodromo Internasional Ayrton Senna, Brasil, pada Minggu malam waktu Indonesia Barat, tanggal 22 Maret 2026. Sesuatu yang sudah lama kita tunggu akhirnya pecah telur juga sob. Dan ini bukan hal sepele, mengingat kerasnya persaingan di kelas Moto3 yang terkenal brutal serta penuh intrik di setiap tikungannya. Kalau kita bedah performanya di lintasan, Veda tampil sangat gemilang dengan merebut podium ketiganya. Pencapaian ini membuktikan bahwa proses adaptasi sang pebalap asal Wonosari tersebut berjalan di jalur yang sangat tepat. Tidak ada istilah demam panggung bagi debutan yang satu ini, meski berhadapan dengan nama-nama besar di kelas ringan. Berkat tambahan poin krusial dari seri Brasil ini, Veda Ega Pratama sekarang resmi mengoleksi 27 poin dari 2 balapan awal Moto3 musim 2026. Angka tersebut langsung melesatkannya ke posisi ketiga klasemen sementara pebalap. Bayangkan saja, seorang rookie langsung nangkring di papan atas klasemen bro. Tentu saja fakta ini membuat peta persaingan Moto3 tahun ini jadi makin sulit ditebak. Dan pastinya bikin tim-tim rival mulai memperhitungkan kehadirannya. Tren positif ini sebenarnya sudah mulai tercium sejak seri pembuka kemarin. Buat kalian yang mengamati terus perkembangannya, pasti ingat betul bagaimana catatan ini sekaligus melanjutkan tren positif Veda sebagai debutan, setelah berhasil finish di posisi kelima pada seri pembuka Moto3 Thailand. Konsistensi seperti inilah yang menjadi modal mahal di kejuaraan dunia. Dari posisi 5 naik ke podium 3, grafik performanya jelas menanjak secara meyakinkan. Tapi pertanyaannya, apakah rentetan hasil gemilang ini bikin dia besar kepala? Ternyata sama sekali tidak, karena sikap membumi justru ditunjukkan oleh pebalap muda kita ini setelah balapan selesai. Bukannya berpuas diri atau merayakan secara berlebihan, fokusnya langsung terkunci ke agenda balap berikutnya. Ya tentunya saya akan mencoba yang terbaik, saya akan melakukan yang terbaik di race selanjutnya, ucapnya usai balapan. Pernyataan ini menunjukkan mentalitas seorang petarung sejati yang sadar betul bahwa perjalanan musim ini masih sangat panjang. Tantangan di depan mata sudah menunggu, dan selanjutnya, Veda akan menghadapi tantangan baru di Circuit of the Americas, kota Austin, akhir pekan mendatang. Menghadapi lintasan baru tentu bukan perkara mudah bagi seorang debutan di level Grand Prix. Namun, hasil di Brasil jelas memberikan suntikan motivasi yang luar biasa untuk menatap seri Amerika Serikat. Dan, ya, itu bakalan sirkuit yang baru bagi saya. Tapi saya punya confidence, karena minggu ini saya bisa fight untuk rombongan depan. Dan ya, mungkin saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan di minggu ini. Dan untuk mencoba untuk lebih baik di Amerika minggu depan. Tutur rider asal Wonosari tersebut membeberkan strateginya. Kalimat ini sangat menarik untuk kita garis bawahi bersama sob, karena dia menyadari betul, masih ada kesalahan-kesalahan kecil yang terjadi saat balapan. Insting untuk terus melakukan evaluasi mandiri inilah yang biasanya membedakan pebalap biasa dengan calon juara dunia. Menutup sesi wawancaranya, dia juga tidak lupa menyempatkan diri untuk meminta doa dari para penggemar di tanah air. Dan mohon dukungannya, tutur rider asal Wonosari tersebut. Fokus kita sekarang wajib langsung dialihkan ke daratan Amerika Serikat. Akhir pekan mendatang, rombongan sirkus MotoGP akan mendarat di kota. Sebuah sirkuit yang jelas bukan tempat bermain yang ramah untuk pebalap yang baru pertama kali mengaspal di sana. Karakteristik Sota itu sangat teknikal dan sangat menguras fisik para pebalap. Sektor pertamanya dipenuhi dengan perubahan elevasi yang ekstrim, terutama tanjakan curam menuju tikungan pertama yang sangat ikonik dan butuh titik pengereman yang super presisi. Belum lagi rangkaian tikungan cepat yang mengalir layaknya lintasan Suzuka di sektor berikutnya yang menuntut keseimbangan sasis tingkat tinggi. Buat motor Moto3 yang sangat mengandalkan momentum dan kecepatan di dalam tikungan, setup suspensi di kota bakal jadi pekerjaan rumah yang lumayan berat buat tim mekanik. Pebalap dituntut untuk punya ritme yang sempurna. Sedikit saja melebar di satu tikungan, ritme untuk 3 tikungan berikutnya bakal hancur berantakan bro. Dan waktu putaran pasti akan langsung melorot tajam. Mengingat ini adalah sirkuit yang benar-benar baru bagi Veda, sesi latihan bebas di hari Jumat nanti akan menjadi fase yang paling krusial. Dia harus secepat mungkin memahami rats lane optimal dan mencari titik pengereman yang pas sebelum masuk ke sesi kualifikasi.
Kita harus tetap objektif dan realistis melihat peluangnya nanti di Austin. Berharap dia langsung mendominasi balapan tentu agak berlebihan, mengingat jam terbang rival-rivalnya yang sudah lebih dulu hafal setiap jengkal aspal COTA dari musim-musim sebelumnya. Tapi, dengan modal rasa percaya diri setelah bertarung ketat di rombongan depan di Brasil, peluang untuk kembali mendulang poin besar tetap terbuka sangat lebar. Gaya balap Veda yang agresif namun tetap penuh perhitungan, dirasa cukup cocok untuk menaklukkan zona pengereman keras di ujung trek lurus panjang sirkuit Austin. Mari kita bedah juga soal tekanan mental yang biasanya menghantui para debutan. Berada di posisi ketiga klasemen sementara itu, ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, itu adalah pencapaian fantastis yang mendongkrak moral seluruh anggota tim. Di sisi lain, sorotan kamera dan ekspektasi publik otomatis akan meningkat tajam secara instan. Setiap pergerakannya di lintasan sekarang akan diawasi dengan ketat. Pebalap-pebalap Eropa yang biasanya mendominasi kelas ringan ini pasti tidak akan tinggal diam melihat ada pebalap dari Asia yang tiba-tiba merangsek masuk ke zona perebutan gelar juara dunia. Oleh karena itu, pernyataan Veda soal memperbaiki kesalahan adalah kunci utamanya untuk bertahan di papan atas. Di kelas Moto3, rombongan depan itu bisa berisi 5-10 pebalap yang saling memanfaatkan slipstream dan bertukar posisi di hampir setiap sektor sirkuit. Kesalahan sekecil apapun, seperti telat mengerem sepersekian detik atau salah memilih gigi transmisi saat keluar tikungan, bisa berakibat sangat fatal. Posisi bisa langsung melorot drastis karena jarak antar motor sangat rapat. Pengalaman bertarung rapat di seri Thailand dan Brasil kemarin adalah bekal simulasi terbaik yang sudah dia lewati dengan nilai sangat memuaskan. Keberhasilan naik podium ini juga menjadi sinyal yang sangat positif buat ekosistem balap motor di negara kita. Fakta bahwa pebalap didikan kompetisi lokal bisa unjuk gigi dan menembus kerasnya podium Grand Prix membuktikan bahwa sistem pembinaan kita perlahan mulai membuahkan hasil nyata di kancah global. Tapi ingat, perjalanan Veda di musim 2026 ini baru saja dimulai dan jalan di depan masih sangat berliku. Masih ada belasan seri balapan dengan berbagai karakter lintasan, cuaca, dan kondisi aspal yang harus ditaklukkan satu persatu. Konsistensi adalah nama permainan sesungguhnya di kejuaraan dunia balap motor. Mencetak satu podium memang sangat membanggakan, tapi mendulang poin secara rutin di setiap akhir pekan adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam perebutan gelar. Cuaca di Austin akhir pekan nanti juga bisa menjadi faktor penentu yang tidak boleh diremehkan. Angin kencang yang sering bertiup di sirkuit Texas tersebut kerap kali mengganggu kestabilan motor ringan Moto3. Veda dan timnya harus menyiapkan strategi yang matang, baik dari segi pemilihan kompon ban maupun taktik penempatan posisi saat balapan nanti. Mari kita pantau terus kiprah pebalap kebanggaan kita ini, dan buktikan apakah dia bisa kembali menggebrak di sirkuit Amerika.